Halo, selamat malam yang ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya Indonesia. Salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat dimanapun juga. Saya akan mencoba, ini banyak ini pertanyaan yang masuk melalui direct message ya. Saya akan mencoba menjawab 5 dulu. Ini 5 ini juga sudah lumayan banyak kalau dijawab ya. Yang pertama adalah pertanyaan dari Eja gitu ya, Faiza.jovin_. Ini pertanyaannya adalah, Dok, saya mau tanya, apakah menghilangkan pola pikir destruktif itu adalah hal yang bijak? Terus kalau kita menghilangkan pola pikir destruktif ini, saya jadi tidak bisa mengimunisasi mental saya. Saya agak dilema dengan hal ini. Mohon tanggapannya, karena saya sudah dilema memikirkan hal ini 4 tahun yang lalu. Pertanyaannya agak bingung, tapi gini loh ya, yang namanya ya kita boleh saja melakukan apa saja asal mau menerima konsekuensinya ya. Berpikir misalnya melakukan hal-hal destruktif itu ya harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya harus berhadapan dengan norma masyarakat sekitarnya, berhadapan dengan hukum ya, dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Itu konsekuensi itu ya, berpikir destruktif, apalagi kalau melakukannya gitu. Nah, berpikiran destruktif terutama terhadap sesama kelompok ya, sesama populasi itu menunjukkan kita kesulitan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Sementara kita paham kan, sudah beberapa kali diucapkan bahwa kebahagiaan itu akan lebih gampang dicapai kalau kita itu berkolaborasi, instead of alih-alih kita itu berkompetisi. Nah, misalnya kalau dikatakan pola pikir destruktif ini misalnya pada saat perkelahian melawan musuh, misalnya kamu diserang oleh serigala ya, membela diri itu ya nggak apa-apa gitu ya, membela diri ya boleh saja gitu ya. Bahwa terus kemudian mau melakukan perlawanan terhadap serigalanya, terus serigalanya sampai mati gitu, ya itu adalah bagian dari konsekuensi. Kalau kita diem aja ya bisa dimakan serigala. Jadi yang namanya pola pikir destruktif itu yang seperti apa yang ditanyakan di sini, saya kurang paham. Tapi kalau seandainya pola destruktif itu untuk misalnya di populasi kita gitu ya itu akan membuat kita tidak bisa mengembangkan kerjasama. Dan kerjasama itu penting karena makin banyak kita bekerja sama dalam jumlah yang besar, itu makin menghasilkan masyarakat yang produktif, makin efisien dan makin efektif. Itu ya pertanyaan yang pertama. Oke, itu dari Eja tadi ya. Oke. Terus ini saya mau menjawab dari pertanyaannya Serangga Patah gitu ya. Serangga Patah. Dok, izin bertanya, dissociative identity disorder itu otaknya bagaimana ya, Dok? Kayak Moon Knight Split gitu ya, atau itu dalam film Split itu yang disebut dissociative identity disorder. Ini namanya disorder ya. Kalau disorder itu mesti ada gangguannya gitu ya. Tapi seringkali kita itu ya dalam batas-batas tertentu kita menjadi pribadi yang berbeda, itu biasa, itu umum. Misalnya kalau sama anaknya galaknya setengah mati itu ya. Begitu misalkan dia menjadi guru TK gitu ya, di kelas baik sama anak-anak. Apakah ini namanya istilahnya dissociative identity? Iya, tapi bukan disorder gitu ya. Misalnya seorang bapak di rumah itu dia sama anaknya galak, sama istrinya galak, terus kemudian di luar baik banget itu ya. Tapi kalau ini dalam batas-batas yang menyehatkan ya tidak bisa disebut sebagai dissociative disorder ya. Hanya saja kalau yang dalam film Split itu ya enggak gitu lah ya, sampai terus kemudian jadi monster gitu. Tapi pada dasarnya otak kita itu akan mencoba
berperilaku supaya kita bisa diterima di semua lapisan, di semua bentuk dari populasi gitu. Jadi memang beda kalau misalkan saya ini ya, saya berhadapan dengan murid-murid saya, itu perilaku saya akan berbeda kalau saya itu berada di orang-orang yang tidak dikenal. Sekarang ya, kalau dulu sama aja gitu. Sekarang saya bisa berperilaku berbeda antara kalau saya di depan murid-murid atau saya itu di depan orang pada umumnya, itu perilaku saya berbeda. Apakah ini dissociative identity? Oh iyalah gitu. Iya itu. Saya biasa memaki-maki di depan kelas gitu. Biasa itu, dan itu dianggap sebagai ya memang saya seperti itu. Tapi kalau saya kemudian ada di misalnya kalangannya orang-orang yang bukan di kelas ya, komunitas di misalnya komunitas for science atau komunitasnya saya dengan Mas Butet Kertaya Jasa itu, saya akan berperilaku berbeda. Apakah ini dissociative identity? Ya identitas saya memang seperti itu, tapi ini bukan disorder. Otak kita memang seperti itu, hanya saja kalau ekstrim itu ya, kita mengalami gangguan gitu. Itu yang disebut disorder kalau sampai ekstrim ya. Terus ada pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan bagus ini ya. Kodes, apakah ada treatment yang bisa membuat otak kita berpikir lebih cepat dan mendalam dalam menyelesaikan masalah? Gak perlu obat itu. Yang kita perlukan adalah latihan gini. Otak kita itu asal dilatih gitu ya. Asalkan kita nggak ekstrim goblok gitu ya. Kita itu pada umumnya kita itu ada di tengah-tengah itu, nggak ekstrim. Kita itu berbakat gitu ya, dalam banyak hal berbakat. Cuman bakatnya itu biasa-biasa gitu ya. Semua orang punya bakat, pada umumnya semua orang punya bakat berorasi gitu. Tapi bakatnya ya biasa-biasa. Tapi ada orang yang bakat pidato itu ya ada. Ada orang yang nggak bakat sama sekali. Nah, pada umumnya kita itu di tengah-tengah itu ya, sekitar 82,5 sampai 86,5% itu di macam-macam populasi itu kita berada di tengah-tengah. Nah, kalau kita berada di tengah-tengah, asal latihan aja. Misalkan pertanyaannya sama dengan treatment membuat otak kita berpikir lebih cepat. Loh, berpikir lebih cepat dalam hal apa itu? Kalau misalnya naik sepeda itu ya nggak usah berpikir itu ya. Itu ada dalam otak kita, otak memori implisit, bagaimana kita mengayuh lebih cepat gitu. Kalau menyelesaikan masalah lebih cepat secara rasional, ya kita berlatih berpikir secara rasional gitu ya. Latihan berpikir secara rasional itu latihan. Sama dengan kalau kita mengerjakan matematika itu. Kita mungkin ngerti itu ya bagaimana mengerjakan kalkulus, tapi kalau kita tidak pernah latihan soal, ya sulit kita mengerjakan matematika, kesulitan kita mengerjakannya itu. Itu yang membuat bagaimana yang namanya berpikir cepat dan mendalam itu latihan itu. Makanya misalnya memang berarti orang sekolah secara pendidikan formal itu beda antara orang yang pada umumnya ya, itu memang ada orang yang nggak perlu sekolah pikirannya bagus itu ya ada, tapi pada umumnya orang yang misalnya lulusan S2, S3 itu akan sangat berbeda cara pikirnya itu dengan yang S1 gitu misalnya, pada umumnya lo ya, meskipun ada ada anak S1 yang berpikirnya jauh melebihi pikiran-pikiran orang yang pendidikan S3 setelah selesai ataupun postdoktoral, itu ada anak-anak begitu. Hanya saja itu tidak pada umumnya, itu pengecualian ya. Dan ada juga orang yang sudah dilatih pun ya nggak bisa, emang nggak punya bakat itu ya. Itu jawabannya dari pertanyaannya Sirnatri gitu ya. Itu tadi 3 pertanyaan sudah. Ini saya jawab ini. Dok, mungkin nggak kalau hewan lain mengembangkan pengetahuan seperti manusia? Loh lah, kita ini dulu juga sama dengan yang lain, kita juga binatang gitu. Hanya saja sejarah evolusi kita itu
itu berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Jadi akhirnya kita berevolusi seperti sekarang ini, mengembangkan pengetahuan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah binatang-binatang lain itu mempunyai kemungkinan mengembangkan pengetahuan seperti kita? Ya mungkin, tapi kemungkinan kecil gitu ya. Mungkin enggak ya, misalkan di antara wedus-wedus sekarang itu kira-kira terus kemudian 650 juta tahun lagi itu ada yang berevolusi mengenal ilmu pengetahuan seperti kita. Ya mungkin saja, tapi itu kemungkinan itu kecil gitu ya. Itu kemungkinannya kecil. Itu pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan yang kelima. Apakah harga nyawa setiap binatang itu sama itu? Loh ya, yang namanya nyawa kita itu dan nyawanya seekor kecoa itu ya sama sebetulnya ya. Ya cuman akhirnya manusia itu yang memberikan nilai. Dalam kehidupan ini nggak ada nilai gitu ya. Baik buruk itu nggak ada. Ditimbang-timbang ya sama, misalnya ya, baik buruk itu nggak ada dalam kehidupan gitu ya. Misalnya yang sering saya pakai contoh itu, kalau ada harimau terus kemudian ketemu anak kambing gitu, yang terjadi ya anak kambingnya dimakan gitu ya, anak kambingnya dimakan ya. Yang jahat siapa? Nggak ada yang jahat itu. Kalau memang macan makannya kambing, suruh makan bayam ya nggak mau gitu ya. Memang begitu, nggak ada itu, nggak ada. Hanya saja sebagai manusia gitu kita membuat nilainya sendiri. Loh, secara biologi manusia makan bengkoang, manusia makan timun, manusia makan kambing, manusia makan babi, dan manusia makan manusia itu pada dasarnya sama gitu. Sebagai binatang, untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengambil kehidupan yang lain. Itu sebagai binatang. Hanya saja akhirnya manusia itu punya pegangan moral. Kita bisa membedakan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Itu bisa-bisanya manusia aja. Tapi kalau harga, ya tidak ada harganya, sama aja. Semua itu kehidupan ya. Oke, itu pertanyaan kelima. Saya mau jawab pertanyaan terakhir deh. Terus besok kalau ada waktu saya akan melanjutkan lagi. Ini dari Dinda MYS itu. Dok, kalau mengkonsumsi vitamin suplemen dengan klaim meningkatkan daya ingat dengan memperlancar sirkulasi darah, ini apakah benar dan akan bekerja sesuai klaim tersebut? Kalau mengkonsumsi jangka panjang apakah ada efeknya, Dok? Apakah bikin tergantungan? Tidak ada, tidak ada yang pernah terbukti bahwa yang namanya obat-obatan tertentu atau ramuan tertentu itu membuat daya ingat kita itu makin bagus. Nggak ada itu, tidak pernah terbukti itu. Dulu itu ya, saya waktu masih SMA tahun 79-80 itu ada obat masuk iklan TV, gambar orang cemerlang, nggak ada itu, omong kosong itu ya, nggak ada itu, nggak ada. Jadi kalau kita mau melatih ingatan, ya mencoba ingat-ingat. Pada umumnya orang itu ingatannya sama kok, ya itu. Hanya ada orang-orang tertentu kayak saya gini, itu tidak bisa melupakan banyak hal itu ya. Jadi saya masih ingat waktu umur 6 bulan belajar jalan itu masih ingat itu. Tapi tidak diperlukan itu. Karena orang makin gampang lupa banyak hal itu, sebetulnya dia makin berbakat untuk bahagia gitu. Melupakan banyak hal gitu. Lah kalau ingat terus model saya gini nih ya, saya dimarahi ibu saya kapan aja, mama saya marah, saya ingat kok. Dimarahi model apa sampai diapain aja saya ingat itu. Jadi ya untungnya saya ini nggak baperan gitu ya. Ya udah deh ya, dimarahi orang tua mau diapain, mau masak bau bales ya enggak gitu ya. Untung saya nggak baper. Jadi ya kalau kita itu mau melatih ingatan ya, kita latihannya latihan mengingat-ingat ya. Misalnya yang sederhana aja, melatih mengingat nama itu. Seringkali kita itu apa kok nama orang itu, jadi terus itu namanya siapa ya itu. Nah kalau gampang-gampangnya itu sekarang latihan ingat nama gitu. Begitu ketemu orang dilatih ingat nama, meskipun ini ya nggak penting-penting amat gitu, nggak penting amat itu. Orang itu ingat banyak hal itu nggak penting amat ya.
Gitu aja dulu deh ya. Ini saya mau ngomong sebentar karena saya juga nunggu teman mau rapat di tempat umum juga gitu ya. Jadi ya nanti saya udah menjawab 6 pertanyaan, masih banyak pertanyaan, makanya nanti kalau ada kesempatan saya akan menjawab lagi. Dan kalau ada pertanyaan, saya lihat pertanyaan banyak di sini, dituliskan dimasukkan ke direct message aja, nanti saya jawab satu persatu ya. Kalau pas saya senggang kayak gini ya, lumayan lah ini tadi ya, sekitar 15 menit. Oke ya. Sampai di sini aja, nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Apalagi kalau saya sudah sampai tempat kantor atau rumah sakit atau universitas, tidak tempat ramai gini, kita mungkin bisa lebih nyaman. Oke, gitu aja ya dulu. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau mau yang istirahat, saya akan melanjutkan kegiatan saya. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Mimi kuti, pipi kuti pam.